Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati segenap Dewan Juri Lomba PAI Award tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2023, Bapak Ibu peserta Lomba PAI Award tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 yang berbahagia. Sebelum kami mempresentasikan materi yang akan kami bawakan, perkenalkan dulu, nama saya Tri Indah Mulyaningsih, penyuluh agama Islam non-PNS dari KUA Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Materi yang akan kami ambil adalah pencegahan tentang stunting. Cegah stunting itu sangat penting sekali, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 9. Next. Apakah itu stunting? Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang akibat kekurangan gizi tersebut yang biasanya ditandai dengan berat badan atau tinggi badannya yang di bawah standar. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari stunting ini, ada jangka pendek dan jangka panjang. Adapun dampak yang ditimbulkan jangka pendek itu sudah jelas secara fisik, itu anak akan pertumbuhannya akan lambat, ya, tinggi badannya tidak sesuai dengan tinggi badan anak pada seusianya. Kemudian biasanya dia lebih kurus, ya. Penyebab stunting ini banyak sekali. Faktor-faktor penyebabnya diantaranya adalah karena kekurangan gizi, kemudian kurangnya pengetahuan orang tua, ya, atau kurang pengetahuan tentang pola asuh anak, sehingga dia tidak bisa menerapkan bagaimana cara mengasuh anak agar terpenuhi gizinya dan agar tumbuh sehat itu. Oleh karena itu, karena stunting ini merupakan permasalahan yang sangat penting sekali di Indonesia, pemerintah telah memprogramkan program percepatan penurunan stunting, ya, yang tahun 2024 ini bisa menurun hingga menjadi 14%. Apa upaya kami sebagai penyuluh agama Islam di dalam program percepatan penurunan stunting ini? Nah, kami bersama tim pendamping keluarga di Desa Tanjung Sari ini memberikan pendampingan dan penyuluhan yang untuk pencegahan stunting. Pencegahan stunting ini dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan, ya, ini paling tidak dimulai sejak 3 bulan sebelum pernikahan. Nah, oleh karena itu kami memberikan pendampingan kepada Catin, ya, dengan memberikan penyuluhan, dengan mengadakan pemeriksaan sebelum menikah, ya, itu diukur lingkar lengannya, di berat badannya, kemudian HB-nya itu rendah atau tidak, nanti bisa kami dampingi. Apabila Catin ini lolos screening, ya, maka dia bisa langsung melaksanakan pernikahan. Nah, bagaimana kalau misalkan tidak lolos screening? Tetap bisa melaksanakan pernikahan, ya, jangan khawatir. Tapi kami akan tetap mendampingi calon pengantin ini supaya kedepannya ini bisa lebih baik tentang persiapannya untuk menuju pernikahan, sehingga nanti ketika mempunyai anak bisa mempunyai anak yang sehat-sehat, ya. Kemudian setelah kami mendampingi calon pengantin, kami juga memberikan penyuluhan kepada ibu hamil. Nah, ibu hamil ini nanti kita berikan pendampingan dalam bentuk apa, ya? Menghimbau kepada mereka untuk selalu mengikuti atau memeriksakan secara rutin kandungannya ke bidan atau ke dokter, sehingga bisa diketahui apabila ada tanda-tanda, ya, resiko stunting, itu bisa segera ditangani. Untuk selanjutnya, pendampingan yang kami lakukan ini kepada ibu masa nifas. Nah, ibu masa nifas ini juga sangat penting, ya, karena usia anak setelah lahir ini dia perlu mendapatkan asupan ASI eksklusif. Nah, ini biasanya di masyarakat pedesaan ini terkadang banyak ibu-ibu yang
tidak mau menyusui anaknya secara eksklusif karena dengan alasan beberapa hal. Nah, ini kami selalu memberikan pendampingan ya, penyuluhan untuk supaya memotivasi ibu-ibu ini supaya bisa memberikan ASI eksklusif untuk bayinya. Kemudian pendampingan selanjutnya kepada ibu yang mempunyai baduta, anak bawah usia 2 tahun. Ini juga sangat penting sekali ya, karena stunting itu tidak serta-merta anak itu dikatakan stunting karena pendek itu enggak, tapi harus dilihat riwayatnya dulu dari sejak dia dalam kandungan, kemudian lahir dan berkembang sampai usia sebelum 2 tahun. Nah, itu baru nanti bisa dikatakan anak itu stunting atau tidak. Nah, oleh karena itu pendampingan penyuluhan ini ya tentunya tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah. Ya. Ini harus ada kerjasama dengan masyarakat atau dengan kita sebagai warga masyarakat. Makanya saya perlu sekali yang menganggap penting bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan stunting ini perlu dilakukan pendekatan-pendekatan secara personal. Di antaranya itu yang saya lakukan di masyarakat, terutama di Desa Tanjung Sari, sehingga kami melakukan pendekatan secara personal kepada orang-orang tadi ya, di antaranya chatting, kemudian ibu hamil, ibu masa nifas, dan ibu-ibu yang memiliki baduta. Harapan kami karena kurangnya informasi tentang stunting itu ke masyarakat ya, banyak masyarakat yang belum tahu tentang stunting itu apa, dampaknya bagaimana, akibatnya seperti apa, sehingga kita akan melakukan bimbingan secara personal seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan